Kembali lagi bersama Gerbang Kehidupan 92. Kami doakan agar sahabat baik Gerbang Kehidupan 92 selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalani hari-harinya. Kali ini Gerbang Kehidupan 92 akan membagikan sebuah kisah nyata kehidupan yang sangat bisa dijadikan sebuah pelajaran. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sepulang kerja, setelah sehari penuh banting tulang di tengah panasnya terik matahari yang menyengat, aku mengajak Surya mencari rumah makan terdekat untuk mengganjal perutku yang sudah terasa lapar. Dengan baju kami yang masih terlihat sedikit kotor bekas debu jalanan, aku dan Surya pun tak menghiraukan penampilan karena rasa lapar yang mengharuskan kami percaya diri untuk masuk ke rumah makan yang tetap ramai pengunjung. Setiba di sana, kami mencari meja kosong yang sedikit berjauhan dengan kebanyakan orang karena kami sadar pakaian kami kotor bekas kerja seharian. Namun sayang, semua meja hanya satu yang tertinggal. Itu pun setengahnya sudah terisi dua wanita cantik yang bersih dan harum banget. Maka mau tak mau kami pun harus duduk berdekatan dengan dua wanita itu karena sudah tak ada pilihan lain. Sembari menunggu pelayan menawarkan menu makanan kami. Dan kami sedikit risih karena mengenakan baju kotor dan harus duduk berdekatan dengan dua wanita cantik itu. Beberapa lama kemudian, kami ditawarkan menu makanan yang sudah tersedia oleh pelayan rumah makan itu. Kala itu aku dan Surya memesan nasi goreng spesial. Kurang lebih 17 menit. Pesanan kami sudah siap santap. Namun, ada hal yang sedikit membuat kami tercengang mendengarnya. Tiba-tiba dua wanita cantik di samping kami berkata kotor dan terdengar jelas nada marahnya. Hingga membuat kami harus melihatnya. Ternyata ia sedang teleponan marah-marahan dengan suaminya. Awalnya kami tak mau ikut campur urusan pribadinya. Namun karena pertengkarannya semakin menjadi-jadi dan membuat suasana gaduh, akhirnya membuat kami risih. Hingga Surya mencoba menyapanya dengan tersenyum sambil menawarkan makan. Lalu mereka menjawab Surya dengan tersenyum dan berucap terima kasih. Dalam hatiku, ternyata ia baik juga. Walaupun sedang marah besar, masih mau tersenyum. Terbesit dalam hatiku. Seiring waktu berjalan, sembari kami makan, mereka tetap melanjutkan pertengkarannya via telepon. Yang akhirnya kami menanyainya dengan sapaan sopan. Maaf, sebelumnya ada masalah apa ya? Tanya Surya pada dua wanita cantik itu. Lalu mereka menjawab, ini aku dipaksa untuk tetap bersamanya. Padahal udah berulang kali aku bilang aku mau pisah, tapi ia tetap saja kekeh tak mau. Makanya aku marah. Jelasnya jujur pada Surya. Emang dia siapa? Tanya Surya. Dia suamiku. Jawab
si wanita itu. Mendengar itu aku jadi kaget. Loh, kok suaminya nggak mau ditemani, Mbak? Gimana ceritanya? Sahutku. Mulailah ia curhat pada kami. Namun sebelum memulainya, aku menanyai namanya. Dan ia menjawab sopan pada kami, "Namaku Erna." Dengan wajah kesalnya ia bercerita pada kami. Seperti apakah cerita Erna, wanita cantik itu? Jangan lewatkan tayangan ini. Tetap ikuti dan mohon disimak dengan seksama. Seperti inilah curhatan wanita itu. 3 bulan yang lalu aku sudah menikah dengannya. Namun pernikahanku sama sekali aku tidak inginkan, karena aku tak pernah mencintainya sama sekali. Melainkan itu hanya kemauan bapakku saja. Aku sering menolaknya untuk dilangsungkan pernikahan kami. Namun karena terdesak bapakku yang berhutang padanya, akhirnya tiap malam aku dibujuk bapakku untuk menikah dengannya. Begitu terus-menerus yang terjadi padaku. Dan mungkin setelah pernikahanku berlangsung, bapakku menganggap aku akan bisa bahagia di tengah gelimangan hartanya. Hal itulah yang membuat aku kasihan pada bapakku. Maka dengan berat hati ini menerimanya sebagai suamiku, walau harus terpaksa. Jujur, sejak malam pertama hingga sekarang, aku ingin kabur dari rumah. Karena aku tidak mampu bertahan hidup dengan orang yang tidak saya sayangi. Pernah aku berusaha agar aku bisa menumbuhkan perasaanku. Namun, itu tak kunjung bisa. Hingga ia sedikit berbuat kasar padaku, karena aku tak siap melayaninya tiap malam. Ia terus-terusan menunjukkan sikap keras dan kasarnya setiap aku menolaknya. Yang akhirnya, sikapnya yang membuat aku menjadi tambah jijik kepadanya. Begitulah isi curhatannya Erna, wanita cantik, pada aku dan Surya. Tentu sebagai manusia yang punya rasa, kami pun iba mendengar curhatan Erna pada kami. Karena ia sangatlah tertekan dan tersiksa menjalani hari-harinya. Maka panjang lebar kami berikan saran baik pada Erna agar bisa kembali bersama suaminya. Namun ia tanpa kata dan hanya menjawab kami dengan meneteskan air mata. Di akhir pertemuan, Erna meminta nomor HP-ku dengan tujuan ia ingin melanjutkan curhatannya lagi. Namun sempat aku menolak karena ia sudah bersuami. Maka tak jemu-jemunya aku berpesan baik padanya, hingga membuatnya tambah yakin bahwa aku adalah satu-satunya tempat curhatannya saat hatinya terluka. Lalu tanpa malu, Erna meminta nomor HP-ku. Namun, karena aku kebetulan tidak membawa HP, maka nomor Suryalah yang aku berikan. Singkat cerita, tibalah malam hari. Erna menelpon ke handphonenya Surya. Ia sempat menanyaiku. Namun Surya menjawab, "Curhat aja sama saya, nggak apa-apa kok," ujarnya pada Erna. Maka dalam gundahnya Erna pun curhat lebih dalam lagi pada Surya. Bahkan ia berkata pada Surya,
ia ingin pergi jauh dari suaminya mulai malam ini. Maka jika tidak ada yang mau membantuku, maka aku akan pergi entah kemana. Itulah yang membuat Surya sedikit iba padanya. Lagi-lagi Erna berkata padanya, "Aku akan pergi entah kemana, akan mengikuti angin bertiup," serunya pada Surya. Keadaan itu membuat Surya semakin kasihan, hingga ia menemuinya dan mengajaknya ke tempat karaokean dengan maksud agar Erna bisa sedikit tenang. Sesampai di tempat itu, tak disangka Erna memesan minuman yang membuatnya oleng dan berkata tak waras pada Surya, hingga Surya membawanya ke penginapan terdekat. Di sanalah Surya terjebak pada keinginan Erna, dan akhirnya keduanya lupa diri dan mantap-mantaplah mereka. Berakhirlah kisah ini dengan pesan moral. Jadilah suami yang baik buat istri kita. Bangunlah rumah tangga dengan dasar kasih sayang. Dan jika kita punya masalah, kembalilah kepada yang di atas. Salam Gerbang Kehidupan 92.